rukun syarat. Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wal muradu annahu yustahabbul jama'atu fiha. Berjamaah beramai-ramai itu dianjurkan. Wa innaha la tajibu ittifaqan, tidak wajib. Jadi kalau mau pilih pendapat Imam Hanafi, 4 orang cukup. Komunitas kami Pak Ustadz ada 20, belum tentu dapat izin. Kami ada di rumah 4 orang, 5 orang, silakan. Satu khotib, saya nggak pandai khutbah Pak Ustadz. Khutbah itu rukunnya cuman 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3 Al-Quran, alladzina amanu taqullah. Enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu doa wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takwalah kepada Allah. Yang kelima doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat. 2 khutbah menurut mazhab Syafi'i. Jadi Idul Fitri secara hukum fikih kita melalui Ramadan dan Syawal semuanya clear. Kita tetap masih seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka semangat beribadah kita hendaknya tetap, insya Allah. Itulah 10 kondisi yang saya amati akan kita lalui dan kita insya Allah akan bisa melewatinya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya kembalikan ke Mas Dude, Ketua Musyawarah. Oke, jazakallah khair Ustadz Abdul Somad untuk penjelasannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Ini sekarang Ustadz mohon izin kita buka forum tanya jawab ya Ustadz. Boleh Ustadz? Allah. Boleh, yang pertama ini ada Rizal. Kayaknya mau nanya nih Rizal. Silakan Zal. Ada yang bertanya Zal? Mute dibuka dulu. Yes. Silakan Zal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi niatnya pengen nanya soal itikaf sih. Cuman alhamdulillah dari 10 tema, dari 10 bahasan yang antum tadi ceritain, ya alhamdulillah sudah mengerti sih. Tadi pada saat sebelum mulai pertanyaan yang pengen ditanyain banget soal itikaf sebenarnya. Karena kan kalau itikaf kan harus di masjid. Nah, cuman mungkin ini Ustaz. Tadi antum kan bilang ada apa? Musola bait ya? Apa tadi Ustaz? Afwan Ustaz. Musola bait. Musola tempat sholat yang ada di rumah. Nah, kalau keadaannya misalnya rumahnya itu ya ruang tamu di situ, ya tempat tidur di situ, ya dapurnya di situ, kan tidak ada tempat khusus untuk sholat tuh Ustaz. Jadi ya. Itu gimana tuh Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat posisi sholat di ruang yang tidak kita khusus. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu ke rumah seorang sahabat. Lalu kemudian ketika sampai di rumah seorang sahabat bertanya, "Aina turidu an?" Di manakah kamu mau saya rumah? Di sudut di dinding. Lalu Nabi sholat di situ. Bekas tempat sujud Nabi itulah dijadikan tempat dia sholat dan keluarga. Oleh sebab itu kita cari di ruang tamu di rumah kita di pojok yang langsung ke dinding arah kiblat, gelar sajadah di situ, dilaksanakanlah di sana i'tikaf, karena itu dianggap sebagai musolla al-bait, tempat sholat di dalam rumah, seperti yang Muhammad sallallahu alaihi. Baik, Ustadz, ada yang kedua ini Dedi ya. Dedi mau nanya, Bro Dedi? Mute-nya di itu dulu, Bro. Unmute dulu mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, mau bertanya Ustaz, di kampung
Nah, itu kan ada kebiasaan yang namanya nisfu Sya'ban, yaitu kalau dibilangnya di sini orang sini bilang ganti buku gitu, biar buku catatannya yang baru. Ganti buku gitu, biar buku catatannya yang baru. Sambil makan dong. Maksudnya setiap kali baca Yasin itu ada permintaan doa-doa, doa dan lain-lain sebagainya gitu kan. Terus ada banyak kawan-kawan yang di luar kita bilang itu nggak ada tuntunannya. Itu sebenarnya ya, sendiri itu tidak benar. Tidak pernah Ustaz kalau itu. Signalnya agak keputus ya? Ya, audionya agak putus, Ji. Ya. Putus ya suaranya. Yang lain dulu mungkin. Oke, Ustadz, tadi pertanyaan dari Dedi kayaknya kurang jelas, nanti kita ulang lagi. Ya. Silakan. Udah jelas, Dedi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Afwan, tadi suaranya nggak bagus ya? Iya, kurang jelas suaranya. Afwan, Diulang lagi, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya ulang Ustadz. Jadi di kebiasaan di tempat kita itu ada nisfu Sya'ban yang guru-guru kita ngajarin untuk membaca Yasin 3 kali. Karena nisfu itu sebagai pengganti buku gitu kalau bahasa orang sini bilangnya gitu. Dan nisfu Sya'ban itu adalah seperti qobliyah sebelum zuhur untuk menghadapi zuhur sendiri yang Ramadannya itu zuhur gitu. Misalnya kayak gitu Ustaz. Terus ada sebagian dari yang teman-teman bilang itu nggak ada tuntunannya katanya. Apakah itu masih boleh dilaksanakan atau bagaimana Ustadz, dan sejarah nisfu itu sendiri kalau boleh ada ilmunya mohon di-share Ustadz. Jazakallah khair. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu kita sudah bedah buku ini. Baca dari awal sampai akhir. Syadzarat fi fadail lailatin nisfi min Sya'ban. Ditulis oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluk, Mufti Mesir dulu. Sudah kita bahas dalil-dalilnya. Apakah malam nisfu Sya'ban itu betul ganti buku segala macam? Mudah, tonton. Adapun tentang baca Yasin pada halaman 28. Taqra'u ba'da salatil maghrib, baca setelah salat maghrib besok. Besok 14 Sya'ban, tanggal 8 April, habis salat maghrib besok, baca setelah salat maghrib surat Yasin, salasa marratin 3 kali. Al-ula, baca yang pertama biniyati tulil umri, niatnya panjang umur. Wasaniyati, baca yang kedua biniyati daf'il bala, supaya dijauhkan dari bala, termasuk sekarang musibah corona ini. Wasalisa, yang ketiga biniyatil istighna 'anil nas, niat supaya mapan, tidak bersandar kepada manusia, supaya independen, jangan sampai hidup kita didikte orang. Setelah itu berdoa. Insya Allah kalau bacanya pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, habis maghrib ke isya 45 menit, tembus 3 kali dan baca doa. Habis isya kita tetap besok streaming, insya Allah. Allah. Baik. Ustadz, ini... Jazakallah khair Ustadz. Baik. Mario, mau tanya Mario? Itu dari Anissa Teresia Pardede aja udah nulis dari tadi duluan. Oh itu dulu ya? Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan, tapi lewat chat, jadi saya bacakan aja Ustadz ya. Boleh. Afwan boleh tanya, kalau misalkan orang tua minta kita buka bersama dalam kondisi pandemik seperti ini, padahal kami tinggal di zona merah yang mungkin bisa menjadi mudarat
jika memaksakan datang ke rumah orang tua? Baiknya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, eyang-eyang. Kami sadar bahwa kalian sayang pada anak, pada menantu, pada cucu-cucu. Tapi ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu kadang membuat tuli dan buta. Tuli sehingga tidak